tim nasional Indonesia akan kembali unjuk gigi di hadapan publik tanah air. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Lebanon dan Kuwait dalam ajang FIFA Matchday September 2025 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang menyebut laga uji coba tersebut sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami akan ambil pertandingan untuk FIFA Matchday September nanti. Lawannya dari negara Timur Tengah. Mainnya semua di Jakarta, kata Sumarji kepada awak media belum lama ini. Meski belum diumumkan secara resmi kapan laga akan digelar, rencana untuk menghadapi Lebanon dan Kuwait menjadi langkah strategis pelatih anyar Patrick Kluivert dalam membentuk skuad yang tangguh. Laga ini juga jadi simulasi penting, mengingat Timnas Indonesia berpotensi tergabung satu grup dengan negara-negara kuat dari kawasan Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Irak, Oman, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Kami harus bersiap karena lawan di babak keempat nanti bisa jadi dari kawasan yang sama. Ini bagian dari adaptasi dan pemanasan, ujar sumber internal PSSI. Diketahui, target Garuda untuk bisa lolos ke putaran final harus menjadi juara grup di putaran keempat kualifikasi atau finish di peringkat 2 dan melanjutkan perjuangan di babak kelima. Tentu demikian memerlukan ekstra, sehingga performa Garuda tak diragukan. Patrick Kluivert, pelatih berdarah Belanda yang belum lama menukangi Garuda, dipastikan bakal memanfaatkan FIFA Matchday ini untuk menilai performa pemain, menguji taktik, dan membangun chemistry tim. Ini kesempatan untuk melihat kesiapan pemain lokal dan diaspora dalam skema permainan yang lebih kompetitif, kata analis sepak bola nasional. Adapun laga melawan Lebanon dan Kuwait itu disebut bukan sekadar uji coba biasa. Ini adalah ajang untuk mengukur kekuatan fisik dan mental tim, mempersiapkan strategi bertahan dan menyerang melawan tim Timur Tengah, dan menguji ketajaman lini depan dan kekompakan lini belakang. Nama-nama seperti Jai Idzes, Shane Patinama, Tom Haye, hingga Ragnar Oratmangoen diprediksi akan masuk dalam radar pemanggilan tim untuk FIFA Matchday ini. Sementara terkait jadwal, PSSI masih menunggu finalisasi dari federasi lawan dan FIFA. Namun Sumarji memastikan bahwa semua pertandingan akan digelar di Jakarta dengan target hadirnya puluhan ribu supporter. Dengan menjamu Lebanon dan Kuwait di FIFA Matchday September 2025, Timnas Indonesia bersiap memanaskan mesin sebelum menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan supporter dan konsistensi performa akan jadi kunci. Timnas Indonesia akan menjalani fase keempat zona Asia kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Formasi seperti apa yang bakal ditetapkan Garuda? Untuk sementara belum diketahui siapa lawan yang akan dihadapi Indonesia. Pasalnya undian fase ini baru akan berlangsung pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ada 6 tim yang lolos ke fase keempat kualifikasi, yakni Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia. Ke-6 tim ini nantinya akan dibagi ke dalam 2 grup. Skenario agar Iran tak main di Amerika Serikat pada Piala Dunia 2026. Tragis, Atletico Madrid gagal lolos 16 besar Piala Dunia antar klub. Berkaca dari 4 laga Patrick Kluivert bersama Indonesia, ada potensi 3 bek sejajar jadi pilihan. Pasalnya, hanya sekali saja formasi 4 bek dipakai, yakni saat melawan Australia. Kalau menggunakan formasi 3 bek, pemain yang akan dipilih kemungkinan besar Jai Idzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Ketiganya punya chemistry yang baik dan terbukti ampuh, yakni 2 kemenangan. Adapun posisi bek sayap yang turun naik membantu serangan dan bertahan,
bakal diisi Kevin Dix di kanan dan Kelvin Verdong di kiri. Keduanya pilihan terbaik bek sayap untuk saat ini. Jika memakai formasi 3-4-3, berarti akan memakai dua gelandang. Dua pemain yang kemungkinan akan mengisi pos ini kemungkinan diberikan kepada Tom Haye dan Joey Plupesi. Selanjutnya tiga pemain di lini depan berpotensi diisi Ragnar Oratmangoen, Ulla Romeni, dan Marcelino Ferdinand. Trisula ini mungkin bakal jadi pilihan Kluivert di lini depan. Namun, ada potensi Kluivert memakai formasi lainnya, seperti 3-5-2 atau 3-4-2-1. Jika memakai formasi ini, untuk menguatkan lini tengah, Ricky Kambuaya atau Jakob Sayuri bisa menjadi pilihan. Pemain lainnya seperti Mads Hilgers, Dean James, dan Egy Maulana Fikri juga punya peluang dimainkan. Ini tergantung kondisi pemain dan kebutuhan strategi yang akan diterapkan. Sementara posisi kiper atau penjaga gawang diperebutkan dengan ketat. Martin Paes dan Emil Audero Mulyadi tampil sama baiknya saat diberi kesempatan bermain. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg, berbicara soal target Garuda Muda di ajang Piala AFF U23 2025. Juru taktik asal Belanda itu menegaskan dirinya tidak pernah memulai kompetisi tanpa target menang. Untuk itu, filosofi kemenangan menjadi prinsip utama yang ia tanamkan dalam skuad bentukannya jelang Piala AFF U23 2025. Kalau Anda memulai sesuatu, target saya selalu untuk menang, tegas Van den Burg saat ditemui sebelum memimpin latihan tim di Stadion Madia, Jakarta. Saya tidak pernah memulai musim dengan berkata saya akan kalah. Itu tidak normal, lanjutnya. Lebih lanjut, Gerald Van den Burg menyebut, meskipun hasil akhir tidak bisa ditebak, semangat untuk menang harus menjadi fondasi. Ia menolak sikap pasrah dalam turnamen dan menginginkan pemainnya memiliki kebanggaan saat mengenakan lambang Garuda. Yang saya pikirkan adalah para pemain harus senang bermain untuk Indonesia, ujarnya. Van den Burg juga menekankan pentingnya karakter pemain dalam membentuk tim yang kuat. Menurutnya, bukan hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan. Lebih lanjut, Gerald Van den Burg menyebut, meskipun hasil akhir tidak bisa ditebak, semangat untuk menang harus menjadi fondasi. Ia menolak sikap pasrah dalam turnamen dan menginginkan pemainnya memiliki kebanggaan saat mengenakan lambang Garuda. Yang saya pikirkan adalah para pemain harus senang bermain untuk Indonesia, ujarnya. Van den Burg juga menekankan pentingnya karakter pemain dalam membentuk tim yang kuat. Menurutnya, bukan hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga rasa tanggung jawab dan motivasi pribadi untuk berjuang demi negara. Hal serupa ia terapkan dalam pemilihan staf pelatih. Tidak ada kompromi dalam kualitas. Setiap orang yang bergabung dalam tim, termasuk dua asisten pelatih asal Indonesia, Zulkifli Syukur dan Mathias Ibeo, dipilih karena kompetensi bukan popularitas. Staf saya hanya dipilih berdasarkan kualitas. Apa yang menurut saya berkualitas, itulah yang saya butuhkan, katanya. Saat ini, Van den Burg memimpin 28 pemain dalam pemusatan latihan di Jakarta. Turnamen Piala AFF U23 akan dimulai pada 15 Juli dan Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam.